bagus sih. Tapi setahu-tahu kita juga lebih tahu ChatGPT kan, gitu intinya. Gitu ya, bahwa pengetahuanmu itu tidak menjadi dasar kemanusiaanmu gitu. Tapi jangan dibalikin juga. Berarti nggak usah punya pengetahuan, ya jangan. Karena nanti kita akan ngerti, basic dari takwa itu nanti adalah beriman. Beriman itu basicnya adalah al-ma'arif namanya. Al-ma'arif itu artinya apa? Knowledge gitu. Makanya kalau kita ngomongin apapun, ya teman-teman pokoknya jangan pernah lelah untuk menambah knowledge gitu. Ya, nah ini tuh karena saking udah banyak hafalnya ya, Al-Baqarah 1, 2, 3, jadi dibaca, dilewatin, tapi nggak didalemin gitu. Nah, kita dalemin pelan-pelan ya, teman-teman, ibu bapak. Coba lihat nih kalimatnya. Zalikal kitabu, that knowledge, pengetahuan itu, dia akan jadi petunjuk bagi orang yang takwa gitu. Jadi semua pengetahuan itu menjadi petunjuk untuk orang yang hati-hati terhadap semua knowledge. Saya mau nanya ya teman-teman ibu bapak, pinter berkah nggak kira-kira? Ini pasti jawab berkah lah ya, kepintaran itu berkah. Tetapi sehat berkah nggak? Berkah misalnya, dan seterusnya gitu. Tapi ya maaf nih, pinter tapi bisa korupsi gitu. Sehat tapi bisa maling gitu. Gitu ya, jadi bukan masalah pinternya, bukan masalah sehatnya, tetapi bagaimana kita menggunakan itu gitu. Ya, jadi ini something yang sangat penting banget gitu. Nah, artinya apa? Ada satu knowledge yang di luar, tapi kita punya daya di mana kewaspadaan untuk menerima knowledge. Ya maaf ya teman-teman ibu bapak, orang punya knowledge bisa jadi sombong dan bisa jadi nyalah-nyalahin orang loh. Menjadi pedang yang menghunus dan menghujam orang lain gitu. Ya, makanya ketakwaan itu penting. Ketakwaan itu artinya apa? Eling lan waspodo, sadar dan hati-hati gitu. Jadi di sini mau bicara bahwa pengetahuan itu akan menjadi sesuatu yang tidak akan keraguan kalau kamu terus alert. Aduh, gimana alert tuh ya? Kalau kamu terus waspada gitu. Nanti bayar lohor. Gitu ya, termasuk semua apa yang kita pelajari dimanapun, waspadalah terhadap semua pengetahuan. Kenapa? Karena at some point, pengetahuan tuh kayak pedang bermata dua gitu. Di satu sisi menerangkan, di satu sisi bisa balik lagi tuh, menghunus gitu. Terlalu terang, membutakan, nggak ada cahaya, gelap juga gitu. Nah nanti kenapa sih? Aduh, nih dalam perspektif tradisi Islam tuh keren banget. Jadilah kamu umat pertengahan gitu. Umatan wasaton, kamu wasatiyah aja udah gitu. Gitu ya. Jadi kalau di wasatiyah nanti kita akan ngerti. Wasatiyah itu kan di titik netral. Wusto gitu. Jadi nanti outputnya adalah amal soleh. Soleh itu apa? Proper. Kita tuh proper aja udah gitu. Gitu ya. Dan orang yang proper itu tahu kondisi dan dia akan melakukan yang terbaik pada kondisi itu. Best of the best action dalam respon apapun gitu. Anyway, nah di sini ada ya, alladzina yu'minun, mereka yang beriman. Dan yu'minun ini kalau mau kita bicara dalam konteks bahasa itu present continuous, yang terus menerus beriman. Ya, terus menerus beriman gitu. Makanya nanti kalau dalam perspektif fikih ada wajib, ada sunnah gitu. Contoh. Dalam sholat yang syariat itu ada waktunya. Sehari 5 kali. Tapi masa berbuat baik sama orang tua ada waktunya. Jam 7 berbuat baik, jam 8 ngejulidin. Masa gitu? Masa nolong orang, ini belum waktunya nih nolong orang. Masa begitu gitu? Sip ya. Dan ini nanti kita penting banget nih, supaya nanti kita tidak terjebak kepada ritual-ritual yang hanya berdasarkan based on timing gitu. Masa Ramadan cuma sebulan dalam 1 tahun? Masa Idul Fitrinya cuma sekali dalam 1 tahun gitu? Gitu ya. Nah, ya nggak apa-apa sih, dalam perspektif apapun ya semuanya pasti datang dari perspektif yang paling kulit kan. Anyway, nah dalam concern ini saya mau menggarisbawahi begini teman-teman ibu bapak. Allazina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada yang gaib.
terus tiba-tiba yang mendirikan sholat, ingat ya, ini kalimatnya mendirikan sholat bukan yang sholat. Di Al-Ma'un itu yang celaka adalah orang yang menjalankan sholat tapi nggak ngerti isinya gitu. Gitu ya. Jadi artinya gini, ada sholat dan ada mendirikan sholat, itu dua hal yang berbeda ya. Orang sholat belum tentu mendirikan sholat. Perintahnya tuh mendirikan sholat, bukan sholatnya. Fawailu lil musholin, celakalah orang yang sholat. Bukan celakalah orang yang mendirikan sholat. Jadi yang celaka adalah sholat tapi tidak mendirikan sholat. Paham ya? Ini dua hal yang berbeda nih. Dan statement awal langsung di Al-Baqarah itu bukan disuruh sholatnya, tetapi mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi kuncinya ada 3 nih sebenarnya. Terus habis gitu ya, ini menarik banget sih. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Ayo. Ini kalau ngelihat kitab lain terus, kayaknya bukan deh. Nah, ini udah nggak cocok nih sama ayat berikutnya gitu. Ayatnya kita ngelihat cover, ngelihat kemasan, ngelihat dongeng di luarnya, tapi nggak tahu esensinya gitu. Tapi kan saya udah ulang ya, kitab itu bukan buku loh, tetapi knowledge-nya gitu. Maka ada knowledge secara Zabur, ada knowledge secara Torah, ada knowledge secara Injil, ada knowledge secara Quran. Ini 4-4-nya beda nih, tapi dalam satu kesatuan gitu. Terus jangan mikir itu jadi buku aja, bukan gitu. Zabur mana bukunya coba? Kan nggak ada bukunya. Ya, nanti kita bahas lebih dalam. Oke, nah Intinya di sini ada kalimat begini teman-teman ibu bapak. Udah ya, saya mau balik dulu ke catatan nih. Bismillah ya, pelan-pelan ya. Ya, pelan-pelan nih. Santai, relax, dikunyah pelan-pelan gitu. Ya, supaya bisa ngunyah, lepasin dulu yang lama-lama gitu. Gitu ya, soalnya kalau kita nggak ngosongin, tabrakan terus, nanti berantem terus di dalam gitu. Ya pun, sekali lagi saya ulang-ulang. Pertama, saya tidak tujuan meyakinkan sesuatu, yang kedua nggak ngajak juga mau diikutin, yang ketiga waspada gitu ya. Itulah dialektika untuk kita belajar bareng. Oke, apa nih ya, di situ ada kata yang penting yang disebut goib. Di situ ada kata-kata yu'minun, beriman kepada yang goib gitu. Nah, teman-teman, ibu dan bapak, kita udah bahas ulang-ulang loh ya. Beriman ini tidak ada kaitannya sama identitas, tuh nggak ada. Agama iya. Jadi maaf ya, seagama belum tentu seiman gitu. Karena agamanya di KTP-nya sama, Islam, tapi keimanan terhadap Islamnya nggak ada yang sama gitu. Itu penting banget tuh untuk kita sadari gitu. Makanya kalau udah ngomong kayak ini kita seiman, tatar dulu, seiman tuh gimana gitu. Orang kita mempersepsikan Allah aja bisa beda-beda gitu. Mentafsirkan sesuatu nggak ada yang sama gitu. Gitu ya. Nah, jadi kalau ngomongin level manusia ya, level manusia dulu nih. Let's say ini saya permudah aja. Yang paling rendah tuh namanya zolim. Zolim itu gelap. Zulmat. Orang yang gelap adalah orang yang nggak kenal siapa dirinya. Itu pasti zolim aja. Maka kalau dia tidak mengenal dirinya, bagaimana dia menghargai dirinya? Maka dia tidak akan menghargai dirinya dengan terus membenci orang lain gitu. Jangan lupa ya teman-teman ibu bapak, sesaat kita membenci orang lain, yang lagi kita benci itu diri sendiri sebenarnya. Benci keluar itu hanyalah impact. Dasar benci kepada diri, maka yang keluar dari diri saya adalah cacian dan makian gitu. Dan ini biasanya nggak sadar gitu. Karena kenapa? Karena dia zolim, orang lagi gelap kok gitu. Makanya orang gelap itu perlu cahaya, perlu enlighten gitu. Ya, jadi level paling rendah itu namanya zolim. Makanya ya teman-teman ibu bapak mah nih, besok di bulan Ramadan yang disuruh puasa orang beriman loh, bukan orang zolim. Kan kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Baru kamu siam gitu.
Nah, jadi penting banget untuk ngecek bahwa tar. Wilayah zolim ada di mana, wilayah iman ada di mana, dan jangan lupa iman ini titik antara menjadi manusia. Concernnya apa? Yang paling tinggi dalam derajat perspektif ini, kuncinya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Kuncinya di takwa gitu. Pertanyaan teman-teman ibu bapak, maaf ya, ini coba direnungkan. Mau zolim kek, mau iman kek, mau takwa, kira-kira ini ada kaitan sama agamamu apa nggak kira-kira? Enggak lah. Karena agama itu urusannya di aku 4 nanti gitu, di identitas gitu. Jadi ya sorry nih, ketika ngelihat seagama, ini pasti beriman, belum tentu loh. Makanya nggak ada kalimat yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang agamanya Islam, nggak ada. Makanya yang saya pelajari kemarin ya dari oleh-oleh umroh, Nabi Muhammad itu nggak mendesain agama baru loh, tidak berusaha bikin agama baru loh. Intinya adalah tauhid gitu, mempersatukan. Keindahan itu ada dari perbedaan yang menyatu, bukan penyeragaman gitu. Nah sekarang kalau beda dikit marah, nah terus gimana dong gitu? Nah sama kebanyakan marah gitu, gimana? Padahal perbedaan itu bagian dari fitrah gitu. Sip ya, jadi kalau kira-kira sumbu pendek nih, dikit-dikit sensi lah, marah lah dengan beda apa, jangan-jangan ke titik imananya enggak gitu. Misal ya, kalau ini saya sebut gigi 1, ini gigi 2, ini gigi 3 gitu, level. Ya ini kan ketiga hal ini terus berbolak-balik gitu. Dapat ya teman-teman ibu bapak ya. Makanya di hadapan Tuhan, ya kalau saya belajar kemarin, kalau kamu mau tawaf, lepasin semua identitas, hanya gunakanlah pakaian ihram. Lepasin semua identitas, karena di hadapanku identitas nggak laku gitu. Nggak penting gitu dalam tanda petik gitu. Identitas itu adalah bagaimana kita berperan di semesta ini, di bumi gitu. Ya perlu identitas, perlu. Kalau nggak ada identitas kan kita susah menempatkan porsi nanti gitu. Tetapi identitas kan bukan dirimu, identitas adalah peranmu. Yang penting untuk kita lakukan dengan pemahaman gitu intinya. Sip ya, kan nanti endingnya kita ngerti bahwa alah kita semua cuma berperan aja kok gitu. Cuman karena nggak ngerti lagi berperan, baper gitu. Lagi berperan kayak beneran banget gitu. Misal, ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman ibu bapak ya. Nah, teman-teman ibu bapak suara saya masih jelas nggak? Jelas ya, tar ya. Ada, bentar. Kayak hujan jadi agak up and down. Jelas ya, oke sip. Kalau mulai rebek-rebek kayak robot suaranya nggak jelas, kasih tahu ya, saya memantau kok. Nah, kasih tahu dada-dada juga boleh. Oke sip, lanjut ya. Oke. Oh ini tuh lagi update. Ya udah lanjut aja deh. Sip. Nah sekarang gini ya. Saya mau loncat dulu sebelum nanti kita bahas beriman, doib. Nanti kan kita ngerti mendirikan sholat ya, ini lagi ngomongin sholat nih. Mendirikan sholat, baru menafkahkan gitu. Saya ulang ya, beda antara orang yang rajin sholat dan rajin mendirikan sholat itu beda. Ya, kalau masih sibuk dengan yang hanya 5 waktu, itu sholat. Tapi mendirikan sholat tidak hanya di 5 waktu gitu. Ya, nanti kita ngerti. Oke, jadi pokoknya teman-teman hal yang paling penting, yang kita penting punya skill dalam hidup adalah sadar bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu, itu dulu aja. Sehingga kita nggak mengejudge sesuatu yang belum kita tahu, belum kita paham, terus kita salahin gitu. Ya intinya adalah jangan cepat mengambil kesimpulan aja. Dah, itu dulu. Hidup nggak ada kesimpulan sih dalam hidup ya sebenarnya. Anyway, nah saya mau saya mau pinjem bagan nih teman-teman. Ya, coba perhatikan ini baik-baik. Dari mana datangnya self belief?
Ini rangkaiannya ada step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 step dengan berbagai nih panjang gitu ya. Ini saya rasa nggak bisa selesai satu pertemuan, kita pelan-pelan ya. Sampai kita punya yang namanya belief gitu. Yang lucu ya. Saya yakin dengan keyakinan saya, tapi saya rese sama keyakinan orang. Nah itu nggak asik aja gitu. Kamu yang yakin tapi maksain keyakinan ke orang lain gitu. Seakan-akan keyakinan saya harus sama dia gitu. Dan apalagi kalau itu udah menjadi sebuah konsensus belief gitu. Ya kolektif gitu. Ya jangan lupa ya kembali ya teman-teman ibu bapak, sorry itu saya ya. Hubungan sama Tuhan tuh private banget kan sebenarnya kan. Makanya kenapa Quran nggak pernah ngomong berlomba-lomba lah dalam kebenaran, nggak ada. Karena benar atau salah urusan private. Yang penting kamu mau benar mau salah, menurut kamu benar menurut kamu salah, keluarnya itu adalah menu-menu keindahan dan kebaikan. Makanya berlomba-lombalah dalam kebaikan, bukan kebenaran. Benar salah urusan kamu deh gitu. Tapi keluar dari benar salah di dalam diri kamu, keluarnya kebaikan aja gitu. Ya, yang sering saya kasih ke analogi gini teman-teman. Kalau kita datang ke restoran, kan nggak harus masuk ke dapur terus nanya, Mas Koki, ini apa namanya garamnya merek apa ya, kecapnya merek apa ya? Itu urusan dapur lah gitu. Mau kecapnya, yang penting keluar dari kitchen, makanannya enak dan menyehatkan, gitu. Dan semua racikan-racikan itu kita pelajari gitu. Makanya sorry to say, nggak usah terlalu ribut ngedepanin kebenaran yang kita yakini gitu. Ya semoga dapat nih. Nah itulah kerennya Nabi Muhammad itu selalu menggunakan terminologi sahabat gitu loh teman-teman ibu bapak. Berarti kalau Nabi Muhammad ngomongin sahabat, dia pengen belajar juga dari yang lain gitu. Ya anyway. Wah seru lah. Kemarin saya dapat pemahaman Iqra yang dalam banget gitu di perjalanan terakhir ini ya. Kita pelan-pelan. Satu nih. Sebelum ke langkah 9, ada 8 step sebelumnya untuk kita sadar bahwa why we believe something gitu. Kenapa sih kita meyakini sesuatu gitu? Orang yang meyakini bahwa di pohon ini ada penunggunya apa dan lain-lain, ya udah itu keyakinan dia. Kalau bagi yang nggak meyakini ya udah nggak usah jadi maksa gitu misalnya. Ya. Dan nanti kita ngerti bahwa semua belief itu maaf ya, tumbuh gitu, sangat bertumbuh gitu. Dan yang maaf banget ya, yang dia nggak pernah cek and recheck beliefnya, ya dia nggak adaptif namanya. Saya tuh meyakini deh kalau ini udah aja, tapi keyakinan kamu salah. Keyakinan kamu salah. Nah dia yang yakin juga gimana sih gitu? Bisa nyalahin keyakinan orang gitu. Anyway ya teman-teman ya, ini juga kita penting untuk menyadari gitu bahwa Tuhan tuh, Allah tuh demokratis gitu ya. Contoh nih ya. Ini kayaknya modal penting banget deh untuk kita bisa sadar dan kita bisa jadi bergotong royong gitu. Nih, wahai manusia, levelnya buat manusia sih ya memang. Kan nggak semua orang layak disebut manusia. Jadi, wahai orang yang mau sudah berpikir dalam, wahai orang yang sudah mau masuk ke dalam pemahaman yang agak lebih esensi, gitulah kira-kira. Jadi ini kira-kira orang yang jarang mikir ya nggak diwahayin sih, gitu. Karena kan kebanyakan malas mikir ya, pokoknya mau terima dongeng, ikutin. Pokoknya pertanyaannya benar atau enggak. Ya, pengen dapat jawaban, iya atau enggak, tapi nggak ada kontemplasi gitu. Boleh nggak? Boleh, oke kerjain. Kenapa boleh? Nggak tahu, pokoknya boleh kata siapa, menurut. Nah udah aja. Nah, itu kan nggak dipakai akal ya, gitu. Oke, wahai manusia, wahai orang-orang yang menggunakan akal sehatnya, dah gitu ya, kira-kira kita modif dikit nih. Sesungguhnya utusan itu udah ada. Nah, kita udah bahas ya, utusan itu kan bukan sosok aja gitu. Dan setiap utusan itu mau membawa kebenaran. Satu, berimanlah kamu, itu yang lebih baik. Dan jika kamu kafir, nggak ngerugiin Allah juga kok gitu. Kenapa mau kamu beriman aku nggak untung, mau kamu kafir aku nggak rugi, semuanya konsekuensi gitu. Menarik ya, Allah aja nggak bebasin kamu mau iman mau kafir terserah, kok kita jadi rese sama keimanan orang gitu, gitulah kira-kira.
Ya, jadi saya rasa hal yang terpenting adalah memiliki penghormatan yang tinggi dengan respect kepada keyakinan siapapun. Karena kenapa? Setiap orang keyakinannya bertumbuh gitu. Makanya kenapa sih sholat disuruh balik dulu, dapat wahyu para nabi dan rasul balik itu orang yang akalnya udah dipakai gitu. Ini bukan urusan umur loh ya. Falama balago, dan ketika dia cukup dewasa, cukup balik, artinya apa? Nalarnya udah ada gitu, dipakai gitu. Maaf ya, ini yang 50-60 tahun belum balik juga bisa loh gitu. Karena menua itu pasti, mendewasa tuh pilihan gitu. Ya, anyway. Nah, sekarang kita masuk satu-satu ya teman-teman ya, pelan-pelan nih. Satu, ada stimulasi pasti bawaan dari faktor eksternal yang masuk kepada sensori kita, akhirnya kita punya data. Dan setiap data dijadikan informasi. Ini masih disebut fenomena, dan kalau itu sudah menjadi sesuatu yang kita masukkan ke dalam konteks yang namanya pembelajaran, jadilah pengetahuan. Dan pengetahuan itu melalui fase yang namanya pemahaman, jadilah konsep. Dari konsep, yakin, jadilah keyakinan. Sekarang yang terjadi apa coba teman-teman? Stimulasi nggak sadar, sensori nggak sadar, data nggak jelas, informasi nggak jelas, nggak tahu-tahu amat, nggak paham-paham amat, mengkafirkan aja. Udah tiba-tiba ke sini nih, loncat gitu. Kenapa kamu mengkafirkan? Ya kata kebanyakan orang juga kalau yang lambangnya gitu tuh kafir gitu. Nah itu instan gitu. Tiba-tiba ke level 9 aja gitu. Jadi istilahnya lahir langsung pengen SMA, pengen belajar kalkulus, tar dulu gitu, belajar tambah-tambahan dulu kek gitu. Jangan main sikat salah bener gitu. Karena statement salah bener ini kan, aduh panjang nih runtutannya gitu. Gitu ya. Kira-kira yang skip gitu banyak atau dikit? Ya udah aja sih. Karena nanti Quran ngasih analogi, enggak. Kalau kamu ngikutin kebanyakan orang di muka bumi, ya skip gitu. Pun setiap orang akan memiliki derajat perjalanannya masing-masing gitu. Jadi saya rasa teman-teman ibu bapak, salah satu skill yang penting kita punya dalam kehidupan adalah perbanyaklah stok memaklumi gitu. Karena kalau udah punya stok memaklumi yang banyak, ya udah sih gitu. Gak bisa gini, oh ya udah gitu. Orang dia skip kok gitu. Ya, oke. Ini nanti saya mau balik lagi ke sini ya. Jadi intinya sampai menuju kepada keyakinan, setidaknya kalau kita belajar dari proses perkembangan psikososial gitu ya, at least tahapannya panjang gitu. Makanya hal yang penting juga salah satunya adalah jangan cepat mengambil kesimpulan. Ntar dulu, hidup tuh komain aja dulu gitu. Kemarin tuh saya ceritain tentang the farmer, Chinese farmer. Ya, dalam perspektif filsafat Cina tuh ada cerita tentang Chinese farmer. Yang si Chinese farmer ini punya satu filsafat atau filosofis hidup bahwa ya hidup tuh nggak ada baik nggak ada buruk sih gitu. Hilang, kamu rugi deh hilang. Belum tentu. Taunya hilangnya menguntungkan. Jadi ceritanya gini singkat ya. Si petani ini kudanya hilang, kabur ke hutan. Tetangganya langsung ngejulidin gitu, langsung komentarin, aduh kamu kasihan banget ya kudanya hilang. Kasihan banget ya, wah udah kamu terkutuk lah apalah. Terus kata si petani ini ngomong, ya bisa iya bisa enggak sih gitu. Seminggu kemudian kuda dari hutan balik bawa kuda liar 5. Jadi dia punya 6 sekarang. Tetangganya datang lagi, aduh kamu beruntung ya, yang kemarin ngomong kamu rugi sekarang kamu beruntung ya kudanya jadi 6 katanya. Nah intinya adalah kalau kita mengikuti omongan netizen nggak akan ada habisnya aja, itulah kira-kira ya. Nah nanti ceritanya saya lanjutin. Nah jadi inti dari keseluruhan ini, poin pentingnya adalah menuju kepada level 9 itu
state apa namanya langkahnya tuh panjang gitu ya teman-teman ibu bapak. Nah sekarang saya mau balik dulu kemana ya, tuh Quran dulu lah. Jadi gini, satu ya supaya ada juga basic gitu. Di 84 ayat 19 misalnya, latar kabuna tobakon, jadi kamu tuh, kita semua tuh ang tobak, kamu tuh akan dapat tingkat demi tingkat gitu, layering. Jadi setiap apapun tuh ada kulit, kayak kulit bawang gitu ya, dikupas satu dapat dalam lagi, dikupas lagi dapat dalam lagi, dikupas lagi dapat dalam lagi, dikupas lagi dapat dalam lagi, sampai kupasan terakhir tersisa hanya air mata. Nah gitu ya kan, kupas bawang keluar air mata ya, artinya apa? Semakin kita dalam semakin ada rasa gitu. Dan kulit yang paling luar kan kotor ya, makin dalam lagi, makin dalam lagi, makin dalam lagi, makin dalam lagi. Coba pahami bahwa setiap orang tuh punya layer. Jadi pun belajar bahwa nggak usah ngejudge dengan pemikiran atau nilai masa lalunya gitu kan. Dia bisa udah di layer yang mana gitu. Tapi waspada kan tetap ya gitu. Makanya penting tidak menjudge siapapun dengan masa lalunya. Ya, kan pembelajaran itu luar biasa ya. Saya yakin lah ini cerita pelacur kan seringnya kita dengar, ada pelacur yang endingnya ngasih minum dogi masuk surga gitu. Jadi sadarilah bahwa masa lalu itu bukan diri kita ya, dan selalu membandingkan dengan masa lalu pasti depresi. Karena kenapa? Hidup hanya di sini sekarang saat ini anyway. Nah sekarang kita masuk ke sini teman-teman ibu bapak ya, pelan-pelan nih. Di sini ada statement bahwa beriman kepada yang goib. Goib itu sesuatu yang concernnya, saya mudahkan aja ya supaya gampang gitu, quote and quote non physical, anggap aja begitu supaya gampang. Jadi kalau kita mau bicara bahwa kamu tuh ada visi yang paling mudah untuk dilihat dengan kasat mata, indrawi. Ingat ya, dalam penelitian di sains, panca indera kita tuh sekarang setidaknya ada 9 gitu. Jadi kalau sekarang ada orang yang ngomong aku punya indera ke-6, udah 9 sekarang, 6 tuh masih kuno gitu. Ya. Gitu. Nah, di sini ada concern yang namanya indrawi nih. Kalau kita bicara dalam konteks indrawi itu nanti adalah jembatan dari external world menuju kepada internal world kita gitu. Teman-teman bisa bedain ya, mana bumi, mana dunia, beda ya. Gitu. Dunia adalah mental construction, bumi wadahnya. Satu rumah ada 4 orang, buminya sama rumah, tapi ada 4 dunia yang berbeda gitu. Jadi dunia dan akhirat ini bukan tempat loh ya, bukan dunia sekarang, akhirat nanti. Ya ada di situ, masih ada di situ, nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi concern tidak terletak pada geografisnya gitu. Ya jangan punya perspektif nggak apa-apa deh di dunia sengsara, yang penting nanti di akhirat lah, nggak gitu. Karena dunia dan akhirat itu datang bareng, hidup dan mati itu bareng. Ya, oke, nanti pelan-pelan kita ngerti ke situ. Oke, nah, berarti beriman kepada sesuatu yang gaib. Nah, mulai itu wal awal wal akhir. Nah, saya petain lagi ya, teman-teman ibu bapak ya. Nah, karena nanti kalau kamu bersaksi, kalau kita bersaksi tidak ada ilah selain Allah, ya gimana mau bersaksi orang nggak ngerti. Makanya keren deh. Ikro bismi robika ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Gitu top banget. Karena selama ini mungkin kita membaca bukan dengan nama Tuhan, bukan dengan aku satu atau aku dua, tapi membacanya dengan ego kita, dengan konsep yang udah melekat kepada kita. Akhirnya apa? Kita punya judgement benar atau salah. Makanya nanti secara filsafat itu ada 2, ada ontologis, ada epistemologis, ada seapa adanya dan ada seharusnya bagaimana. Nah kita tuh, nggak kita sih, ketika kebanyakan seharusnya gimana, pasti kerewas saja hidupnya gitu. Jadi kalau orang hidupnya masih banyak harus, nah
Kamu tuh nah harusnya ya di usia 24 udah nikah. Teman-teman mama semua anaknya di usia 23 udah nikah. Nah harus pusing pasti anaknya gitu. Karena menggunakan keharusan-keharusan yang menjadi mental construction. Misalnya gitu. Ya, makanya kalau wajibnya pakai harus pasti kepaksa. Gitu. Makanya Allah nggak pernah ngeharusin ya. Terserah kamu gitu. Kenapa? Karena hidup tuh urusannya konsekuensi, selesai. Oh, dipaksa-paksa dikit juga harus ya ada aja sih, ya gitu. Ya kan jadi membentuk muscle memory kita misalnya nggak apa-apa sih, tapi jangan kelamaan gitu. Anyway, nah satu nih, kalau kita bicara dalam konteks ikan terlalu sering berenang, dia lupa dia ada di air gitu. Teman-teman ibu bapak sekarang banyak yang nggak nyadar lagi pakai baju kok, karena nempel dari tadi pagi habis mandi gitu. Dan udah nggak dipikirin lagi ini baju. Setiap saat mata kita itu ngelihat hidung kita, tapi nggak kelihatan tuh gitu. Karena emang fokusnya nggak ada gitu. Tapi kalau mulai, nah ini mulai begitu ngomong setiap saat fokus ke hidung, mulai ya hidung ada ya gitu. Baru ngeliat ke hidung, baru sadar hidungnya ada gitu kira-kira. Berarti point of view di sini adalah kita berbicara dalam konteks yang namanya kesadaran. Dan nanti kalau kita kaitkan dengan energi, vibrasi, dan frekuensi, kemana kesadaranmu pergi, energi akan mengalir ke situ. Ya, jadi kita akan menanam sesuatu kepada apa yang sering kita fokuskan. Jadi kalau tiap hari fokusnya sama julid, ya julid yang tumbuh gitu. Kalau tiap hari fokusnya sama marah, ya jadi ahli marah gitu. Dan ketika udah berulang-ulang, kita tidak memilih lagi, tetapi itu sudah menjadi kebiasaan. Akhirnya apa? Bocor energi ke tempat yang sama, tapi hasilnya pengen beda. Nah, kata Einstein itu orang gila gitu. Orang yang gila adalah orang yang pengen hasilnya beda, tapi ngerjainnya itu mulu gitu. Ya, nah. Jadi, satu nih ya. Ada yang namanya the reality. The God. Dalam perspektif Arab disebut Allah gitu. Allah itu bukan nama ya, the God gitu. Di satu perspektif saya pernah baca di bukunya Mullah Sadra itu bilang bahwa Allah itu something what make you amazed. Amazed gitu. Begitu ada amazed, itulah dia gitu. Dan kita akan hanya bisa belajar amazed ketika kita mampu mengikrar. Kenapa? Kalau sesuatu, maaf ya, orang yang sangat pandai bersyukur adalah orang yang selalu melihat sesuatu yang ajaib dalam tanda petik dari hal-hal yang biasa aja. Karena tiap hari matahari ada, masuk lagi nanti keluar, terbit, tenggelam, biasa aja. Tapi nggak pernah ngelihat amaze-nya bagaimana matahari ada gitu misalnya. Bagaimana matahari bisa terbit gitu. Anyway, bukan matahari terbit ya, buminya kan yang muter ya gitu. Matahari mah nggak ngapa-ngapain. Ya, yang banyak ngapa-ngapain tuh bumi gitu. Makanya kalau kita banyak ngapa-ngapain ya wajar karena kita di bumi ya. Masih jadi makhluk bumi gitu. Jadi sesaat kita melihat kebersyukuran yang dalam di hal-hal yang kita anggap biasa, itu menyembuhkan sih. Karena kita udah menganggap biasa ketika bernafas, ketika melihat, ketika mendengar, ketika meraba, ketika merasakan dengan lidah kita. Memang kokinya memang harus bagus sih, masaknya bagus. Tapi kalau lagi sakit, mau koki atau chef setara internasional, makanan gak enak tuh gitu. Dan sesaat kita melepaskan kebersyukuran dari hal-hal yang menurut kita biasa aja, kita akan kecanduan untuk mendapatkan yang lebih besar lagi gitu. Kita tidur bisa bareng, belum tentu loh yang bareng tidur sama kita besoknya bangun lagi gitu. Tidur ber-100, bangun ber-5 bisa loh gitu misalnya.
Jadi sibuk sama drama hidup tapi tidak menikmati hidup gitu. Jadi ada ambience of life, which is aksesornya, which is gayanya, gaya hidup. Tapi kita lupa bahwa kita tuh ya hidup itu sendiri gitu. Kita tuh bukan si gaya hidup itu gitu, karena ya balik lagi ya, nanti kita akan ngerti bahwa kita akan chaos membedakan mana hidup dan mana gaya hidup, mana kaya dan mana uang, mana bersyukur, mana senang, mana bahagia. Oh udah deh, itu akan menjadi sebuah chaotic yang dalam hidup ini kita pelajari bersama terus gitu intinya. Anyway, satu, maaf ya saya kesini muternya agak jauh, tapi mudah-mudahan dapat something ya teman-teman ibu bapak ya. Maaf banget nih, karena supaya kita ulang-ulang asal-asal lagi, supaya makin tajam gitu. Nah, sumber ini maha meliputi. Jadi saya tuh suka nanya, kamu lagi belajar mendekat kepada Allah? Iya. Jadi Allah di mana? Jauh. Tapi Allah meliputi. Iya. Lain aja udah kontradiktif ya. Allah dekat apa jauh? Dekat banget. Lebih dekat dari urat leher. Tahu dari mana? Katanya. Nah udah, ujungnya kalau udah katanya informasi itu gitu. Belum ngalamin gitu. Jadi maaf ya, gak ada yang bisa dekat sama Allah tuh, gak ada. Kenapa? Nah gimana mau dekat orang dia meliputi ya? Enggak. Nah, ini kita sebut sebagai sumber namanya. Jadi ini kita sebut sebagai the true source, sang sumber. Nanti terserah ya mau pakai nama Brahman kek, Yahweh kek, Sang Hyang kek, terserah lah. Ini kira-kira agak sensi gara-gara nama, beda nama, ngamuk gitu. Bukan, itu tuh chair. Bukan kursi. Nah, udah pusing kan. Ngeributin yang barangnya itu juga, cuman beda, ngomongin dengan kata-kata nama dalam perspektif bahasa yang beda gitu. Puyeng. Gitu ya. Nah, dalam perspektif Quran itu ada kata-kata pemercikan. Makanya yang kedua di surat 32 ayat 9, aku tiupkan part of me, bagian dari diriku. Kalau bagian dari berarti mewarisi sifat dari sumbernya. Kita nggak perlu ngambil satu lautan untuk ngerasain asinnya air laut. Satu tetes pun mewarisi sifatnya. Betul nggak? Jadi jangan remehkan tetesan air laut karena dia bagian dari lautan. Yang terpenting bukan tetesannya, tapi asinnya. Makanya bahan baku kita tuh Rahman Rahim gitu, welas asih gitu ya. Artinya apa? Ketika dia memercik menjadi di dalam tanda petik ya, percikannya pakai bahasa dalam konteks teologis namanya ruh gitu. Inilah saya sebut aku satu, ini kita sebut aku dua. Maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku loh, bukan ingat siapa-siapa, aku yang mana. Nah itu yang penting. La ilaha illa ana. Ya kalau di level-level umum masih la ilaha illallah gitu. Terus nanti pelan-pelan kan keluar ya. Ya kan pasti kan kita masuk pada fase-fase yang kalau ngomong ya udah kita serahkan aja sama yang di atas gitu. Yang di atas mana sih gitu? Ya kan Allah ada bersemayam di arsy di langit ketujuh. Nah, di mana? Nunjuk ke atas. Itu apa? Langit. Bukan, itu mah awan. Nunjuk awan lagi gitu. Dianggap langit gitu. Pusing. Belum bedain langit sama awan, puyeng gitu. Misalnya. Ya tapi kan nggak apa-apa ya.
Kan itu juga bagian dari, ingat itu semua adalah konsep. Nah lama-lama nyari keluar nggak ada, nyari keluar kecewa sampai diem titik baru ngomong la ilaha illallah. Iya ya ternyata nggak ada selain aku ya untuk mengingat aku kan. Kalimatnya aku loh. Contoh-contohnya ya. Surat 20 ayat 14 misalnya. Kita udah pernah bahas Musa sebelumnya, itu pembahasan Musa asik loh. Kan kalau dari 9-nya, apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Nah, ingat ya, ini semua the power of story. Maka Kosos itu cerita atau kisah, the power of storytelling. Nah, gitu. Kalau kamu udah tahu kisahnya Musa, ketika ia melihat api lalu berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu. Nah, ini kan nanti banyak perumpamaan ya, udah ya. Nanti kapan-kapan kita ngomongin Musa gitu. Ya, Musa itu bukan orang ya, bukan orang namanya Musa ya. Itu simbol secara historis boleh lah. Musa itu intelligent, kecerdasanmu gitu. Makanya Musa tuh banyak nanya pasti. Ya, oke. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Innani anallah. Aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan yang hak selain aku. Ini bukan selain dia lagi nih, langsung to the point nih. Anak loh. Makanya kenapa menggunakan terminologinya bukan dia satu, dia dua, bukan engkau satu, engkau dua. Makanya kalau masih berdoa, ya Allah engkau, ya Allah engkau, masih jauh dong. Masih di mana gitu. Tapi pun ya jangan salah sangka, aku di sini bukan ngomong aku yang kelihatan ini loh gitu. Kan tadi tuh perspektifnya man arafah nafsah. Ada dan mengada dan keberadaan itu 3 hal yang berbeda. Gitu ya. Nah, nanti kita ngerti. Ini aku dua nih. Nah, karena bahasa gampangnya ya. Intinya adalah ketika si aku dua ini mau melakukan perjalanan di bumi lah gitu, kira-kira mau belajar, perlu aplikasi namanya jiwa gitu, si nafs tadi. Maka wadahnya namanya adalah jasad, ahsani takwim. Dikasih jasad ya. Maka bedanya hewan sama kita ya, hewan cuman nggak bisa ngomong aja sih, kita tuh punya perbendaharaan kata-kata yang nggak terbatas gitu. Makanya jadinya ada komunikasi di situ gitu ya. Makanya nanti yang terpenting itu argumentasi, menghargai argumentasi. Kita bisa belajar loh, itu penting. Anyway, nah sekarang pertanyaan nih, ini kan fisik nih ceritanya. Berarti yu'minuna bil goib itu 1, 2, 3. Inilah sesuatu yang goib gitu kira-kira. Ya at least kalau mau pakai bahasa sekarang, ini bagian mentalmu lah gitu kira-kira. Ingat gak waktu kita bahas ada 3 kelahiran? At least kan kita ada 3 kelahiran ya dalam hidup ini. 1, as a biological birth, as a psychological birth, as a spiritual birth gitu. Lahir biologis udah pasti, lahir psikologis pasti, tapi belum tentu lahir spiritual, as a spiritual birth belum tentu gitu. Makanya anak kecil begitu lahir kan nggak bisa ditanya, nah 2 tambah 2 berapa? Oh enggak, psychological birth itu belum ada, nggak bisa, belum. Jadi kalau kita ngomong hidup mati, kita tuh hidup mati berulang-ulang ya, jangan lupa. Berulang-ulang itu dalam artian kita selalu membaru loh. Hujan nggak di situ? Ya, jadi kita yang ini kan yang kemarin, sekarang aja berubah, bukan ini lagi Tadi gitu. mah enggak, sekarang hujan baru aja turun. Makanya kan ada tahapan evolusi ya. Anyway. Nah sekarang pertanyaannya begini. Enggak Satu ya, masalah. kan kita mau bicara tentang bersaksi nih. Lihat itu.
Lihat Alif lam kreasi mim buat zalikal apa? kitab la raiba fihi dalil mutakin. Oh berarti kan Buat levelnya mau apa? ketahuan nih. Itu kan Yu'minuna bil duit. ghaib. Berarti ada iman di sini. Kepada yang Duit gaib. 2 ribuan, Nih, 10 kesini. ribuan, terus sama 5 Oh ribuan. berarti ini kaitannya bukan di aku 4 nih gitu. Perhatikan deh. Berarti ini kaitannya bukan dalam Iya, physical jangan experience-nya pas aja lagi gitu. kerong lihat. Karena kenapa? Physical kita pasti dipengaruhi oleh mental. buat itu, buat kalau umpamanya kan kalau Dan ngantek, mental ini pasti biasanya terinstal. pegang itu ya, pegang buket ya, pegang bunga. Nah itu. Jadi kasaran kata ya teman-teman ibu bapak, saya selalu mau mengulang-ulang gini. Maaf ya. Mungkin. Kalau dari sumbernya warnanya gini, di percikan warnanya sama, warna yang sama ini kita sebut yang namanya Jakarta fitrah. lah. Kita lahir dalam society, maka fitrah ini ketutup Apanya? sama program gitu. Nih programnya gini, Belum di grup. tutup terus Oh nggak ada. gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita sudah Oh. gimana ya Mas, terpenjara oleh yang namanya program gitu. Setelah videonya si bocil kok ke bawah, Makanya kalau terpenjara dengan program, pakai bahasanya Keanu Reeves, bawah lagi. itu disebut matrix gitu. Kita hidup dalam matrix kok. Ya orang baru semalam. Masa sih? Juga Dan ini kan belum yang lagi maunya sih. apa? Suara terbanyak, kebanyakan, Akhirnya mayoritas. akhirnya Jadilah mama sebuah juga konsensus keluar. gitu. Ya buat selamatan. Coba sadar deh. Warna putih apakah beneran putih? Enggak. Kita sepakat itu putih gitu. Nah setelah itu Apakah ini komputer? Enggak, kita sepakat menamai itu komputer. Antara yang diucapkan sebagai nama dan bendanya dan realitas, wah ini luar biasa naik sih, lagi. gitu. Makanya intinya adalah ketika kita banyak banget matriksnya, kita menjauh dari realitas Nanti gitu. kalau si Ciku ngecek, kita takut nggak bisa. Realitas itu takut seapa berdiri, adanya. nggak sinyal. Program itu seharusnya bagaimana? Kan yang berantem tiap hari ini harusnya nggak mau nerima realitas. Kenapa? Karena menurut konsep apa yang telah aku pelajari selama ini, yang baik itu adalah, nah, Nggak tahu. Coba mau dicek dan dulu, nanti coba. kita akan ngerti sih Sebenarnya teman-teman sama. ibu bapak. Kita semua hanya akan sujud dan bersimpuh kepada realitas. Nggak bisa ditolak ini sih. Mau gimana coba? Semakin program ini mengerak, semakin kita susah untuk menerima realitas. Nanti ngomongnya, aku tuh nggak bisa maafin. Bukan nggak bisa, nggak mau aja sih gitu. Kenapa? Karena dia terhijab oleh programnya gitu. Berarti ketika dia menuhankan program, itulah nanti yang disebut namanya musyrik gitu kira-kira. Mempersekutukan Allah, di mana Allah itu adalah realitas. Nah sekarang orang yang di rumahnya ada patung, musyrik aja kan itu. Ya teman-teman ibu bapak ya, ini kita buka dulu di dalamnya, karena ini akan jadi pertemuan 5 atau 6 lah ya. Tapi yang penting kita mulai get something, mendapatkan sesuatu bahwa satu deh, udah jangan ngerasa paling benar, nggak usah maksain keyakinan gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa setiap pertumbuhan dan jatuh temponya siapapun kita tuh nggak ada yang sama, by the way. Kenapa? Karena ya balik lagi, semua pertumbuhannya masing-masing kan gitu. Ya, nah berarti kalau mau gambarin secara esensi, ya intinya adalah kita semua lagi tertutup oleh yang namanya matrix nih. Kita semua bagi yang sadar lagi belajar untuk bebas dari penjara matrix menuju kepada yang namanya realitas gitu kira-kira.
Tapi kan si matriks ininya udah dalam banget nih. Termasuk yang paling dalam itu namanya belief system. Maka realitas itu nanti setidaknya satu, ada realitas subjektif, ada realitas objektif gitu. Ini kalau udah masuk ke realitas ya udah belief system gitu. Nah yang menarik nanti ada intersubjektif realitas. Ini nanti berkaitan sama kerumunan orang banyak gitu. Jadi maaf ya, benar itu tidak ditentukan seberapa banyak orang mengatakan kebenaran. Tapi ketika kebanyakan orang mengatakan kebenaran, itu bisa seolah-olah kebenaran. Jadi pertanyaannya kita lagi ngikutin kebenaran atau ngikutin yang seolah-olah benar gitu. Gara-gara suaranya Ya nggak tahu juga sih itu mayoritas gitu kira-kira. Tanggapannya gimana ya nggak tahu. Semuanya lah. gini ikutan. Nah, keluar dari mayoritas, jadi kayak salah gitu. Gimana terus dihapus itu nggak tahu lah. Aku nggak tahu itu mah versinya si Mul kan. Gitu ya. Emang gue tanya sih. Tapi ya balik lagi nanti kita ngerti bahwa fitrah tuh nggak bisa bohong. Jadi bu gitu kan bahasanya kan. Nurani itu nggak bisa bohong. Terus kesalahan siapa? Dan nanti perangnya tuh adalah perang dengan majority belief kan gitu. Oh, kesalahan siapa? Jadi wajar nggak Nabi Muhammad begitu gitu, Nabi disebut orang apa? Disebut Orang gila anaknya. Kenapa? Nggak sesuai sama mayoritas gitu. Itu aja kayaknya sih. Kan sekarang Dia ya udah maaf ya. rencanaan bikin kayak gitu. Ini kan semua jadi tribe gitu, Makanya, jadi community gitu. Gope gitu kata Adi. Orang yang nggak cocok sama kebanyakan community, dia melakukan karena kenapa? Takut dikucilkan gitu. Khusus dari dia. Tapi nanti kita akan ngerti sih. Dalam concern apapun, kata kuncinya adalah bijaksana gitu. Ini keren. Karena Mul aja ibarat ngeliat menuju tikus kepada turun pembebasan dari atau bau tai atau aja pembebasan dari marah-marah. sistem, Dia bukan mana jadi yang ngerasa, marah, Yudi? bukan jadi beda sendiri terus ngelawan gitu, bukan itu poinnya. Makanya kata Ya kuncinya kan tuh ibarat persatuan. kata dia tuh biasa begini. Inilah yang disebut dengan Aku spirit sudah ngasih tauhid. tugas ke kamu. Itu inti. Itu intinya kayak gitu lah. Iya. Ya teman-teman ibu bapak ya. Nah jadi Ya kalau kita yang mah terpenting kalau sekarang memang adalah pas kebetulan dia lupa atau be careful, belum hati-hatilah dikasih tahu dengan kan belief pasti system udah yang kita lupa punya nih. dari selama ini kita kumpulkan. Insya Allah kan nggak mungkin kita sengaja, ya enggak. Nah dia kan tuh nyambungin Ya lagi jangan jangan cepat kan itu sedang aja lupa mengkafirkan, kita kan makanya menerakakan, menyalahkan, mengiyahkan. ya udah sebenarnya sih nggak usah ribet-ribet Tapi amat. pun Ya ya udah jangan kita lupa yang nih sifat maju. otak manusia itu kan Kepentingan bersama. bermain emosinya lebih tinggi Kalau daripada kita- nalar. Kalau dia kan kudu ada Nyamannya kudu duluan ada kan. apa Tapi namanya, jangan terlalu sering penyematan ke hijack gitu. juga. Kudu Kenapa? ada Kalau status ikutin kita kenyamanan gitu. terus belum tentu benar Aku gitu. sudah Dalam tanda petik ya. sudah memberi perintah, terus perintah itu udah dijalankan, itu berarti bagus. Makanya Itu doang. critical thinking lah, kecerdasan emosi gitu. Apa Itu salahnya semuanya kan penting kita untuk hidup selalu diolah dan bersama, dilatih gitu. maksudnya bersanding gitu ya. Kalau jika dia lupa ya udah sih Ya toleransi makanya aja. jauh lebih penting untuk Heeh. mengikro dulu Iya. gitu. To observe Nah, gitu. iya. Ya aduh Yuni. Dan kalau kita bisa HP-nya. observe, kita bisa nambah pelajaran dulu. Yang siapa tahu kehadiran siapapun yang datang ke kita justru mau menambah puzzle-puzzle pengetahuan kita gitu. Dan boleh jadi itu ilmunya mahal banget. Tapi karena kita tolak terus, dan nyampe-nyampe gitu ilmunya. Dan pelajaran yang belum kita selesaikan, pelajarannya pasti berulang. Karena kenapa? Semua yang datang adalah pelajaran. Ketika diterima, maka ya next chapter gitu. Ya balik lagi ya, hukumnya nanti ke situ gitu. Anyway, nah jadi teman-teman di Bapak, saya mau balik dulu satu aja supaya kita dapat pelajaran tentang si yu'minuna bil ghaib. Singkat cerita, keimanan itu tidak terletak pada aku empatmu.
tapi keimanan terletak pada aku 3. Itu yang disebut syukur. Jadi ya maaf ya, iman itu satu akar kata dengan aman. Orang yang beriman adalah yang jiwanya aman, safe and secure gitu. Dalam bahasa Quran, aman jiwanya itu adalah jiwa yang mutmainah. Jiwa yang tenang. Kenapa? Karena hanya jiwa yang tenanglah yang bisa terkoneksi ke aku 2 nanti gitu. Baru takwa ada di sini nanti. Makanya kita si aku 4-nya disuruh puasa gitu, disuruh sholat gitu. Jadi maaf ya, jiwa yang aman itu adalah iman. Orang yang jiwanya aman namanya mukmin gitu. Pasti mukmin itu bukan orang yang KTP agamanya Islam, belum tentu loh. KTP bisa Islam, sholat bisa rajin, tapi depresi, stress, anxiety. Berarti kan jiwanya nggak safe and secure dong. Berarti nggak beriman. Sip ya. Nah, indikator parameternya safe and secure karena dia juga memiliki apa? Pengetahuan. Kita tuh ngeri hidup karena kurang tahu gitu. Coba tahu pengetahuannya. Oh, oke, ya udah. Tahu kok. Feel lost gitu ya, kayak tersesat apa karena nggak tahu, belum tahu gitu. Oke ya. Maka kalau jiwa ini adalah aman, safe and secure, yaitu orang beriman, indikator parameternya pasti dia mengamankan satu sama lain. Jadi nggak mungkin orang beriman bikin rusuh, nggak mungkin aja. Kelihatan beriman menyebut nama Tuhan bisa aja. Jadi mau pura-pura beriman boleh sih gitu. Contoh ya, keren banget nih. Quran pakai analogi yang gini nih. 49 berapa ya? 14 lah, dari 14 boleh, nanti bisa di 16 sih. Nih ya, dari 13 lah. Atau dari 12 boleh sih. Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka atau curiga itu nanti hasilnya akan jadi penyesalan gitu. Nanti kalau banyak curiga kan nggak bersaksi ya, namanya menilai. Hai orang-orang jiwa yang tenang, karena kalau kamu jiwanya tenang, kamu tidak melihat penilaiannya, tapi kamu akan melihat seapa adanya gitu. Apalagi, sorry ya, dan janganlah mencari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Coba. Ini ada loh tipikal orang yang melihatnya jeleknya mulu. Ini jeleknya apa nih orang? Ini jeleknya apa nih orang gitu. Gimana coba? Ya bajunya bisa kayak baju Islami banget sih gitu. Tapi urusannya ngejelekin orang mulu ya. Berarti kan ya nggak gitu juga kali kan gitu ya kira-kira. Ya. Ini penting loh. Janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ya, kamu kalau makan daging teman kamu kan jijik gitu. Artinya apa? Kalau kamu menghina orang, ya kamu lagi menghina diri kamu sendiri gitu. Jadi yang kamu ngerasa jijik sama orang, ya itu adalah kejijian kamu sama diri kamu sendiri. Kenapa kan? Kamu adalah aku yang lain, by the way. Dalam perspektif aku 3 ya. Ke aku 2 sih nanti. Nah, 13-nya tuh inna akramakum indallahi atqakum, biar cepet ya. Yang mulia tuh bukan aku 4-nya gitu, tapi aku 3 dan menuju ke 2. Nih di 14, orang-orang Arab Badui itu berkata, Arab Badui itu kan yang pada saat itu ikut-ikut aja sih gitu. Dia bilang, Rasul, kami telah beriman.
Terus Nabi Muhammad suka kasih tahu, alah kamu belum beriman. Kamu kan cuma ikut-ikutan aja, ke masjid ikut, tawaf ikut, sa'i ikut. Kamu tunduk aja sih sama ritual, tapi belum beriman. Orang kamu nggak tenang hidupnya.